Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Pertama, saya merasa senang bisa menyapa kembali teman-teman pekerja migran dan juga warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Pada sore hari ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan kepentingan teman-teman semua yang ada di Malaysia. Namun demikian, sebelum saya menjelaskan, saya ingin sedikit memberikan gambaran mengenai situasi yang kita hadapi, baik itu di Indonesia maupun di Malaysia. Kalau teman-teman ikuti pemberitaan di tanah air, kita bisa melihat bahwa situasi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini memasuki suatu tahap yang darurat. Kita lihat kemarin saja data kasus COVID itu sudah mencapai lebih dari 34.000. Dan angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah sampai pertengahan Agustus ataupun akhir Agustus. Saya kira teman-teman juga tahu bagaimana saat ini di Indonesia sangat sulit mencari rumah sakit karena hampir seluruh rumah sakit itu sudah penuh. Banyak pasien-pasien yang terkena COVID sudah tidak dapat lagi ditampung di rumah sakit dan jumlah korban yang meninggal dunia pun sangat tinggi. Kemarin tercatat lebih dari 1.000 penderita COVID meninggal dunia. Sementara itu, di sisi lain kita juga melihat situasi di Malaysia. Angka COVID harian masih tetap tinggi. Hari ini tercatat lebih dari 8.000 kasus yang dijumpai di Malaysia. Angka tertinggi masih diduduki oleh Selangor dan juga Kuala Lumpur. Jadi saat ini kita semua, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia, betul-betul sedang menghadapi cobaan yang sangat berat. Dalam situasi seperti sekarang ini, yang diperlukan adalah bersabar, saling membantu, saling bekerja sama, dan juga berempati kepada teman-teman yang membutuhkan. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang selama ini sudah bahu-membahu membantu KBRI dalam penyaluran bantuan logistik. Namun demikian, di tengah-tengah situasi yang masih sangat berat ini, kita juga menyadari banyak teman-teman yang karena kondisi di Malaysia ingin segera kembali ke Indonesia. Tapi mohon juga diingat bahwa situasi di Indonesia pun saat ini sedang sangat berat ya, dengan angka kasus COVID yang masih terus meningkat. Saya harap ini betul-betul menjadi bahan pertimbangan dan juga bahan renungan bagi teman-teman yang akan kembali ke Indonesia. Memang saya tahu bahwa untuk bertahan di Malaysia pun saat ini tidak mudah. Saya banyak mendapatkan laporan dari teman-teman semua, banyak yang sudah tidak bekerja lebih dari 1 bulan. Tetapi inilah situasi yang kita hadapi, baik yang ada di Malaysia maupun yang ada di Indonesia, sama-sama berat. Tetapi saya yakin dengan kesabaran, dengan gotong royong, dengan saling membantu, kita dapat melalui masa-masa yang sulit ini dengan baik. Teman-teman, warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia, saya ingin menjelaskan 3 hal.
yang saya yakin ini juga perlu diketahui oleh teman-teman sekalian. Yang pertama adalah mengenai program rekalibrasi, baik itu rekalibrasi tenaga kerja maupun rekalibrasi pulang. Kita sudah mendengar bahwa Kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk memperpanjang masa atau program rekalibrasi ini yang sedianya berakhir pada tanggal 30 Juni diperpanjang sampai dengan akhir tahun, yaitu 31 Desember tahun 2021. Selain itu, Kerajaan Malaysia juga telah mengumumkan suatu kebijakan baru bagi yang akan pulang ke Indonesia. Kebijakan ini tentu sangat kita tunggu-tunggu karena dapat memudahkan teman-teman yang akan kembali ke Indonesia. Untuk itu, saya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kerajaan Malaysia, khususnya kepada Jabatan Imigresen Malaysia yang telah memberikan kemudahan bagi parti Indonesia ataupun parti dari negara lain yang akan kembali ke negerinya masing-masing. Ada perbedaan yang sangat mendasar dalam hal prosedur ataupun proses rekalibrasi pulang dibandingkan dengan rekalibrasi tahap yang pertama. Perbedaan itu adalah saat ini bagi teman-teman yang akan pulang ke Indonesia itu tidak perlu lagi membuat STO di jabatan-jabatan imigresen, tetapi boleh langsung pergi ke KLIA 1 dan pengurusan COM maupun pembayaran komponnya dapat dilakukan langsung di bandara. Jadi sekarang ini khusus untuk yang akan pulang melalui bandara KLIA 1 itu tidak perlu lagi membuat STO, tetapi boleh langsung datang ke bandara dengan syarat. Pertama, telah memiliki tiket untuk pulang yang masa berlakunya paling lambat itu 24 jam. Ya. Jadi sebagai contoh, kalau teman-teman akan pulang pada katakanlah besok pukul 12 siang begitu, maka teman-teman itu sudah harus berada di airport paling tidak 6 jam sebelumnya, paling tidak ya, supaya tidak terlambat. Jadi kalau pesawatnya besok jam 12 siang gitu, maka harus sudah ada di bandara paling telat itu pukul 6 pagi dengan membawa tiket yang sah, memiliki surat perjalanan yang masih berlaku, baik itu SPLP ataupun paspor, dan juga telah memiliki atau mendapatkan tes COVID PCR yang masa berlakunya 72 jam atau 3 hari sebelum tanggal keberangkatan. Jadi ini, dan selain itu, untuk pembayaran kompon yang sebesar 500 untuk orang dewasa dan 100 ringgit untuk anak-anak, itu harus dengan card, ya, harus dengan card, tidak boleh pakai uang tunai, atau dengan touch and go e-wallet. Touch and go e-wallet ini yang bentuknya aplikasi ya, bukan yang dalam bentuk kartu, tetapi dalam bentuk aplikasi. Itu bisa di-download di Play Store, lalu di top up atau diisi di tempat-tempat yang dibolehkan untuk mengisi e-wallet touch and go ini. Bisa di 7-Eleven ataupun tempat-tempat lain. Jadi jelas ya, syaratnya harus sudah memiliki tiket yang masa berlakunya itu tidak boleh lebih dari 24 jam, harus datang di bandara paling lambat
paling lambat ya itu 6 jam sebelum jam penerbangan ya, memiliki dokumen perjalanan yang sah, baik itu SPLP maupun paspor, ya, membayar kompon sebesar Rp500 buat orang dewasa dan Rp100 untuk anak-anak dengan menggunakan debit card atau kredit card atau touch and go e-wallet ya, tidak boleh dengan uang tunai ya, dan juga harus sudah mengikuti atau memiliki swab test PCR yang masa berlakunya tidak lebih dari 72 jam ya, 72 jam atau 3 hari sebelum tanggal keberangkatan. Jadi itu syarat-syaratnya. Jadi teman-teman yang ingin segera pulang silakan diurus ya, diurus SPLP-nya, diurus paspornya, kemudian dicari tiketnya untuk pulang ya, dan bisa langsung pergi ke bandara. Nah, yang juga perlu diperhatikan, karena masa tunggu di bandara itu bisa sangat lama, ya paling tidak itu 6 jam atau bahkan lebih, disarankan untuk membawa bekal lah ya, paling nggak bawa minum atau makanan ringan atau roti itu, karena di bandara tidak ada yang jualan ya, tidak ada restoran apalagi kedai itu ya yang buka ya. Nah ini teman-teman tolong diperhatikan ya, jadi bawa bekal secukupnya untuk menunggu jam penerbangannya ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, setelah nanti sampai di Indonesia itu teman-teman seperti prosedur yang selama ini berlaku ada dan beberapa tambahan akan dilakukan tes lagi, tes PCR. Jadi saat datang akan dilakukan tes PCR dan juga akan dikarantina ya selama 8 hari. Jadi di pelabuhan ataupun bandara manapun nanti akan dikarantina selama 8 hari. Ya. Pada hari ke-8 nanti akan dilakukan tes swab test lagi ya. Sekali lagi akan dilakukan swab test PCR. Kalau nanti hasilnya negatif, maka di bandara akan atau di tempat karantina akan langsung diberi vaksin ya. Nah, setelah diberi vaksin nanti teman-teman boleh melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya masing-masing ya. Jadi ini yang untuk mau pulang ya, silakan dipersiapkan seluruh keperluannya ya, dan mudah-mudahan nanti bisa pulang dengan selamat. Tetapi itulah prosedur yang sekarang ini berlaku ya. Jadi jelas ya, sekarang ini tidak lagi harus daftar STO. Bagaimana yang sudah punya STO ya? Itu bisa diabaikan, langsung saja datang ke bandara, tetapi hanya di KLIA 1 ya, untuk pelabuhan Johor ataupun bandara-bandara lain itu belum ada diberlakukan seperti yang dilakukan di KLIA 1 ya. Ini hanya sementara ini baru dibolehkan melalui bandara KLIA 1. Kalau nanti ini berhasil dengan baik karena ini masih uji coba gitu, percobaan, maka sangat mungkin prosedur yang sama juga akan diberlakukan di bandara-bandara lain ataupun juga di pelabuhan di Johor Bahru misalkan ya. Jadi itu ya jelas ya, untuk syarat-syarat yang mau ikut program rekalibrasi pulang ya. Mudah-mudahan itu cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang hal-hal yang kurang jelas bisa dilaksanakan atau bisa bertanya di admin Facebook KBRI ya. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah mengenai pelayanan di KBRI Kuala Lumpur ya. Sebagaimana kita ketahui ya, Kuala Lumpur itu masih masuk dalam
wilayah PKPD ya, PKPD yang masih diperketat karena memang kasusnya masih cukup tinggi. Hari ini itu masih 1.000 lebih ya, 1.000 lebih. Artinya apa? Artinya kita KBRI itu harus betul-betul mematuhi SOP secara sangat ketat ya, secara sangat ketat. Karena kita juga tidak ingin nanti ada hal-hal yang mengena kepada staf KBRI, yang akhirnya nanti KBRI harus tutup, dan kalau sampai KBRI tutup, tentu ini akan merugikan kita semua. Jadi mohon dipahami bahwa KBRI harus betul-betul mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, sanitizer, dan juga menjaga jarak atau menghindari terjadinya kerumunan. Ya, ini satu. Yang kedua, ya, pada saat ini ya, KBRI juga atau sudah 1 bulan terakhir ini KBRI, staf KBRI juga disibukkan dengan pembagian bantuan logistik bagi teman-teman yang terjejas oleh lockdown ini ya, kita tahu. Dan saat ini KBRI sudah membagikan lebih dari 80.000 paket sembako, udah lebih ya. Kalau besok itu akan tambah lagi, akan lebih tinggi lagi. Besok itu sekitar 5.700 paket yang akan dibagikan. Jadi di tengah-tengah kita akan membuka pelayanan, KBRI juga harus memberikan pelayanan pembagian logistik atau sembako gitu ya. Dan di sisi lain, pada saat yang bersamaan, KBRI juga hanya dibolehkan untuk bekerja separuh saja dari staf yang ada. Jadi tidak semuanya boleh masuk kerja ya, karena ini juga harus mengikuti arahan dari Kerajaan Malaysia. Ditambah lagi saat ini karena ada beberapa pemukiman yang diberlakukan PKPD, beberapa staf KBRI pun tinggal di wilayah yang dikenakan PKPD. Jadi mereka pun tidak boleh datang ke kantor. Artinya apa? Artinya staf yang saat ini dapat memberikan pelayanan kekonsuleran dan juga keimigrasian itu sangat terbatas ya. Oleh sebab itu dalam membuka pelayanan ini KBRI pun akan melakukan pembatasan agar tidak terjadi kerumunan. Nah, rencananya KBRI akan mulai membuka pelayanan itu hari Senin besok ya, Senin tanggal 12, dimulai pada pukul 9 ya. Jadi saya mohon teman-teman ini betul-betul datang tepat pada waktunya, jangan sampai ada yang berkerumun di luar karena ini akan mengundang polis ataupun aparat penegak hukum Malaysia untuk melakukan tindakan kalau sampai ada teman-teman yang berkerumun di luar, misalkan berkerumun di depan KBRI ataupun berkerumun di samping di tempat parkir sebelah KBRI, itu tolong dihindari ya. Jangan sampai kita mengundang atau membentuk suatu kerumunan yang nanti justru akan mempersulit kita semua ya. Sekali lagi saya mohon teman-teman datang pada jam atau jadwal yang sudah ditentukan sehingga tidak akan atau tidak terjadi kerumunan yang tidak perlu ya, yang di luar KBRI. Sekarang pelayanan apa yang akan dibuka hari Senin besok ya? Pertama adalah kita akan membuka pelayanan untuk SPLP yang sudah memiliki STO di bulan Juni. Jadi bulan Juni kemarin itu kan kita tutup ya, kita tutup selama 1 bulan karena ada PKP. Maka teman-teman yang sudah memiliki STO di bulan Juni itu akan dilayani mulai bulan Juli ini ya, tanggal hari Senin itu. Nah, semua teman-teman itu akan diberikan jadwal baru di bulan Juli ini ya.
nanti tolong datang dengan menunjukkan jadwal barunya ya. Jadi kalau tidak terima jadwal baru, besok boleh ditanyakan, Pak saya belum terima, atau Sabtu boleh ditanyakan. Tetapi bagi yang tidak membawa jadwal baru yang dari KBRI, maka tidak akan dilayani pada hari itu ya. Jadi tolong sekali lagi, yang akan dilayani mulai hari Senin besok adalah teman-teman yang sudah memiliki STO ya di bulan Juni dan akan diberikan jadwal baru ya. Jadi datang sesuai dengan jadwal barunya dan di jam yang juga sudah ditentukan. Apabila teman-teman ya, apabila STO-nya itu bulan Juni tetapi tidak mendapat pemberitahuan dari KBRI, maka bisa ditanyakan ke KBRI ya melalui email yang itu ya, imigrasi ya. Bisa melalui email ya, email yang imigrasi@kbrikualalumpur.org ya. Tolong ini diperhatikan ya, karena nanti pihak Satpam atau security tidak akan mengizinkan masuk apabila tidak dapat menunjukkan jadwal barunya ya. Ini tolong diperhatikan ya. Jangan sampai nanti teman-teman itu datang sia-sia karena tidak diizinkan masuk ya. Ini juga kita lakukan untuk menghindari kerumunan ya, kerumunan. Jadi tolong diperhatikan ya. Kemudian yang juga akan dilayani adalah pemohon paspor yang permitnya akan habis di bulan Juli ini ya, di bulan Juli. Itu pun harus kirim email juga ya. Kirim email minta jadwal barunya ya, minta jadwal baru kepada bagian imigrasi di email imigrasi@kbrikualalumpur.org ya. Nanti KBRI akan memberikan jadwal barunya ya, akan memberikan jadwal barunya. Nah, itu tolong diperhatikan ya, harus memiliki jadwal yang baru. Kalau belum memiliki jadwal baru, segera nanti dimintakan ke bagian imigrasi. Dan yang juga akan dilayani adalah pemohon paspor ya, yang memang jadwalnya adalah hari Senin besok ya. Yang hari Senin besok itu boleh datang ya, yang boleh datang ya. Nah, tapi ini juga kita harapkan ini kalau yang permitnya akan habis ya, yang jadi tolong ini kerjasama teman-teman juga ya. Kalau misalkan tidak terlalu urgent, mungkin bisa diundur ya, minta kirim email, Pak saya datangnya nanti kapan gitu ya. Tetapi semua harus mendapatkan konfirmasi boleh atau tidak boleh datang pada hari Senin besok ya. Ini yang boleh dilayani. Kemudian ya, yang diberikan kemudahan lah ya, kemudahan untuk dilayani di hari Senin besok, mulai hari Senin besok adalah teman-teman yang sakit ya, yang sakit itu tetap diberikan kemudahan untuk pulang lebih cepat, ataupun ibu-ibu hamil ya. Jadi kalau memang nunggu jadwalan nanti keburu melahirkan di sini gitu ya, misalkan boleh datang mulai hari Senin ya, mulai hari Senin bagi yang sakit dan juga bagi ibu hamil yang memang ingin melahirkan di Indonesia. Tapi jangan sampai ada yang pura-pura sakit ya. Nanti kalau yang pura-pura sakit nanti kita suruh keluar juga ya. Itu bisa membawa surat keterangan dari dokter bahwa ini memang sakit ya. Jangan sampai karena ingin dilayani lalu pura-pura sakit. Nanti sakit beneran ya. Nah, ini harus dijaga ya. Tolong ya, sekali lagi tolong kerjasama teman-teman semua. Jangan egois hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri ya. Kita utamakan teman-teman yang memang betul-betul mendesak atau urgent gitu untuk kembali ke Indonesia ya. Jadi ini tolong diperhatikan. Kemudian juga ya untuk teman-teman yang mengurus SPLP tidak memiliki kopi paspor ataupun paspor yang sudah mati, itu tetap harus mengikuti antrian ke atasan hukum. Jadi semua sekarang ini tidak ada kelonggaran lah gitu ya. Bagi yang sehat-sehat itu harus tetap membuat STO ya, harus membuat STO aja ya.
Jadi itu yang pelayanan yang akan kita mulai pada hari Senin. Tetapi saya mohon dengan sangat kerjasama teman-teman sekalian ya, agar betul-betul mengikuti aturan yang sudah kita tetapkan ya. Jangan ada yang ngeyel-ngeyel, semua merasa ingin cepat ya, semua ingin cepat, tetapi tolong diingat ya bahwa KBRI dan juga stafnya saat ini sangat terbatas karena separuh itu harus kerja dari rumah ya. Kalau ngurus paspor kan orangnya nggak bisa dari rumah, harus datang ke KBRI ya. Kemudian yang separuh ini pun harus tetap melayani penyaluran bantuan logistik ya. Jadi saya mohon dengan sangat ya kerjasama dan pengertian teman-teman ya. Marilah kita sama-sama menjaga kondisi ini, jangan sampai karena semua merasa urgent ya. Karena semua merasa ingin cepat, ya kita tahu semua ingin cepat, tetapi tolong juga diperhatikan kepentingan yang lain, juga kepentingan kami di KBRI, jangan sampai ya amit-amit lah ya, jangan sampai ada yang sampai kena COVID karena desak-desakan ya, atau bahkan dilarang untuk beroperasi karena desak-desakan ya. Nanti kalau sampai itu terjadi maka yang rugi kita semua ya, terutama teman-teman kalau kita sampai tutup ya karena ada kasus-kasus COVID gitu, seperti pernah terjadi itu ya tahun lalu bulan apa itu, bulan November kalau nggak salah kita tutup ya karena ada ya kasus COVID dan juga sterilisasi di KBRI. Ya ini saat ini kita betul-betul sangat kritikal ya, sangat kritis gitu ya. COVID masih tinggi di Kuala Lumpur ya, sementara itu juga kebutuhan untuk pulang lebih cepat juga cukup besar. Jadi marilah kita bekerja sama, tolong saling menjaga gitu ya, jangan sampai ada hal-hal yang justru akan merugikan kita semua ya. Jadi ini mengenai pelayanan yang akan dimulai besok. Jadi ingat ya, jadi yang akan dilayani itu adalah SPLP yang STO-nya jatuh bulan Juni ya, dan akan harus mendapatkan pemberitahuan dari KBRI jadwal barunya ya. Kalau tidak mendapatkan jadwal dari KBRI, cepat-cepat dikirim email ya, menanyakan Pak Jadbu, jadwal saya STO harusnya bulan Juni, tetapi belum dapat jadwal baru, jadwalnya berapa, nanti kita akan beritahu. Kalau tidak ada jadwal baru, itu tidak akan dilayani ya, ingat ya. Dan juga harus datang tepat pada waktunya, jangan sampai ada kerumunan ya di sebelah KBRI ataupun di depan KBRI. Nanti kalau ada kerumunan karena Kuala Lumpur ini masih dalam status PKPD, tentu dapat dilakukan penegakan hukum ya. Nah, ini yang repot teman-teman sendiri ya, tolong ya, jangan sampai ada masalah. Kemudian paspor pun demikian ya, yang jadwalnya sudah lalu itu juga segera memintakan ya jadwal baru pada bagian imigrasi di alamat email yang tadi saya sudah sebutkan ya, imigrasi@kbrikualalumpur.org ya. Tanpa ada jadwal resmi, jadwal baru dari KBRI, maka tidak akan dilayani. Sekali lagi, yang sakit, kemudian yang ibu hamil itu dapat kita berikan prioritas ya, dapat kita berikan prioritas seperti juga di masa-masa sebelumnya ya. Tapi tolong jangan sampai ada yang sehat tapi pura-pura sakit, nanti sakit beneran gitu ya. Hanya untuk tolonglah kita sama-sama membantu, sama-sama bekerja sama agar semua ini bisa berjalan dengan lancar ya. Itu ya hal kedua yang ingin saya sampaikan ya. Kemudian yang ketiga ya, ini mengenai penyaluran bantuan logistik ya. Sejak awal bulan Juni KBRI, kemudian Konsulat Jenderal yang ada di Pineng, di Johor, di Kuching, di Kota Kinabalu, dan konsulat kita di Tawau itu sudah membagikan bantuan logistik ya. Kalau lihat angkanya yang sudah terverifikasi sekarang ini sudah 120 ribuan ya. Yang ke KBRI Kuala Lumpur saja tuh itu 120 ribu yang sudah terverifikasi. Tetapi yang terkirim baru berapa? 85
85.000 yang sudah terkirim. Jadi artinya apa? Artinya masih ada sekitar berapa tuh? 30-an ribu ya, 30.000 yang belum dikirim ya, 30.000 yang belum dikirim ya. Ini menunggu antrian ya. Nah, kita tahu ya, saya paham betul bahwa semua ini perlu cepat ya. Saya paham betul, bukan kita ingin lambat-lambat ya. Kita pun ingin cepat-cepat ya, tetapi tentu ada keterbatasan. Persoalannya bukan ada pada penyediaan banlognya, tetapi pada pengangkutannya atau pendistribusiannya ya. Selama ini kita sudah memberikan atau meminta pertolongan kepada teman-teman ya, ormas untuk ikut membantu mendistribusikan ya. Besok itu ada, kemarin 2 hari lalu AUMI juga ikut mendistribusikan, kemudian besok akan juga mendistribusikan, kemudian juga ada yang paguyuban yang datang sendiri ya, ataupun individu yang datang sendiri mengambil di KBRI, silakan sepanjang sudah diverifikasi. Jadi kalau mau ambil sendiri, silakan hubungi KBRI, ya tanyakan, Pak, permohonan saya atas nama ini apa sudah diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi, itu boleh diambil sendiri di KBRI. Ini untuk mempercepat ya, ya. Kita pun ingin cepat, bukan kita ingin lambat-lambat ya. Semua ingin cepat, tetapi ada keterbatasan ya. Nah, saya banyak lah ya di laporan ya di Facebook itu ya, Pak, ini kok orang masih mampu kok dapat gitu ya, ini kok sudah sebetulnya tidak perlu tapi kok dikasih ya itu mungkin saja terjadi ya, yang saya himbau dari awal ya, dan saya mohon dengan sangat ya, saya ingatkan bahwa bantuan logistik ini itu bukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Bukan untuk seluruh WNI ya. Bantuan ini adalah diutamakan bagi teman-teman kita yang betul-betul terjejas oleh lockdown ini ya. Misalkan memang sudah tidak punya pekerjaan sama sekali, tidak ada penghasilan, ataupun yang sakit, ataupun yang tidak ada suaminya, ada juga tuh yang tidak ada suaminya, tinggal sendirinya, ngurus anak istrinya gitu ya, ini boleh ya. Tetapi ini bukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi saya mohon dengan sangat, kalau teman-teman masih merasa mampu untuk bertahan ya, untuk makan lah katakanlah, untuk sambil menunggu situasi membaik, tolong jangan minta. Tolong kita prioritaskan kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan ya. Nah, ini yang saya mohon dari awal, kalau nanti ada orang yang sebetulnya masih mampu tetapi minta juga, itu sama saja mengambil hak orang lain ya. Kalau mengambil hak orang lain itu hukumnya jadi haram tuh barangnya ya. Jadi tolong ya, itu tidak berkah lah ya, tidak berkah karena teman-teman kalau melakukan itu sama saja dengan mencelakakan saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan, tetapi karena diambil oleh yang mampu, akhirnya dia tidak dapat ya, tidak mendapatkan bagian. Kita juga paham ya, sangat paham bahwa bantuan logistik ini tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan ya. Jadi namanya bantuan tentu hanya sebagian dari kebutuhan ya. Ini sifatnya untuk bertahan lah ya, bertahan di masa-masa yang sulit ini, paling tidak bisa makan gitu ya, paling tidak bisa makan, jangan sampai ada yang kelaparan ya. Nah, selain itu juga saya mohon ya, ini teman-teman, karena yang melakukan pendataan itu kan juga teman-teman ormas, ada paguyuban, ada orang-orang atau relawan lah ya. Jadi teman-teman yang melakukan pendataan itu pun betul-betul melakukan seleksi. Tidak berarti bahwa semua yang minta itu harus dipenuhi ya. KBRI tidak mungkin menyeleksi satu-satu ya. Nggak mungkin KBRI itu melihat satu persatu 120.000 pemohon itu harus dilihat satu-satu, jelas tidak mungkin ya. Tapi kita mohon bantuan teman-teman ya. Kita juga mohon ya kesadaran lah ya, kesadaran untuk bertegang rasa ya, untuk bertegang rasa, jangan serakah ya. Kalau masih bisa
memenuhi sendiri, jangan minta dulu ya, atau kasihkanlah kepada tetangga kita ya, kalau memang ada yang betul-betul membutuhkan. Nah, karena sekarang ini staf KBRI yang 50% itu sebagian akan dialihkan untuk memberikan pelayanan ya, maka permintaan baru untuk bantuan logistik ini kita hentikan dulu. Sementara ini kita akan menyelesaikan jumlah yang 30.000 atau 35.000 yang belum terkirim, ini akan kita selesaikan dulu ya. Jadi ini karena apa? Karena itu tenaga kita separuh akan dialihkan untuk memberikan pelayanan ya. Jadi saya mohon maaf ya kalau ada yang belum mendaftar ya, kita tutup dulu sementara kita menyelesaikan sisa yang 35.000 ini yang belum terkirim ya. Ini kita selesaikan dulu, nanti kalau ini sudah selesai, situasinya sudah membaik ya, kita masih ada anggaran, nanti tentu akan kita buka lagi. Nah, sementara ini ya saya mohon dengan sangat ya, marilah kita sama-sama saling membantu. Kalau ada tetangga kita ya yang betul-betul membutuhkan, betul-betul tidak bisa makan ya, tidak bisa beli beras ataupun bisa makan gitu ya, tolong dibantulah, tolong dibantu ya. Ya, ini yang saya mohon. Jadi untuk sementara pendaftaran baru, permintaan baru kita tutup dulu karena stafnya sebagian untuk kebagian pelayanan, dan juga kita akan menyelesaikan dulu yang 35.000 ini. Ya. Saya tahu lah ya, ada teman-teman yang betul-betul membutuhkan, tetapi belum mengajukan ya. Ini tolong ya, kita sama-sama saling bantu ya. Kita sama-sama saling bantu, yang merasa mampu silakan bantu. Disinilah solidaritas kita ya, solidaritas kita sebagai bangsa Indonesia betul-betul diuji ya. Dalam situasi yang sulit ini kita perlu mengedepankan solidaritas ya, tolong menolong, gotong royong, jangan hanya mencari-cari kesalahan ya, ataupun mengkritik sana, mengkritik sini ya. Kalau bisa berbuatlah. Mari kita sama-sama berbuat ya. Kalau kita kompak, pemerintah, masyarakat, ormas, paguyuban, ya mari kita sama-sama turun membantu warga kita yang betul-betul membutuhkan, sehingga kita bisa selamat dari situasi COVID yang saat ini memang masih cukup mencemaskan ya, masih tinggi ya, Malaysia masih tinggi meskipun sudah sebulan lockdown lebih, tetapi angkanya hari ini masih di kisaran 8.000 ya, masih tinggi. Jadi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, harus hati-hati ya. Dan sekali lagi ya, kita mohon dengan sangat, marilah kita mengedepankan solidaritas sebagai sebangsa dan setanah air. Jangan ada yang saling menyalahkan, mengkritik sana, mengkritik sini. Saya yakin semuanya pun ingin cepat, semuanya pun ingin selamat gitu ya. Tapi itu hanya bisa kita capai kalau kita sama-sama bekerja. Saya kira itu yang akan 3 hal yang ingin saya sampaikan. Oh ya, satu lagi tambahan ya. Untuk pelayanan di KLIA 1 itu counter imigrasi buka 24 jam ya, 24 jam dari hari Senin sampai hari Minggu ya, semua. Jadi 7 hari seminggu 24 jam. Jadi kalau teman-teman misalkan pesawatnya terbangnya pagi gitu ya, itu sudah boleh datang ke bandara malam-malam. Ya, malam-malam minta bayar kompon, malam-malam bisa di situ. Tetapi itu tadi ya, karena di sana tidak ada kedai makan ya, tidak ada ini ya, tolong bawa bekal secukupnya ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan nanti kalau ada hal-hal yang perlu penjelasan silakan ditanyakan melalui Facebook KBRI Kuala Lumpur, dan tentu teman-teman kita di KBRI akan menjawab. Tapi sekali lagi saya mohon dalam situasi yang penuh tantangan ini, mari kita bersabar, mari kita saling bantu-membantu ya. Jangan ada yang cuma mengkritik sana, mengkritik sini ya, tanpa mencarikan solusi ya. Semuanya ingin memberikan yang terbaik, tetapi pasti ada keterbatasan karena kita di tengah-tengah
pandemi COVID yang masih tinggi, baik itu di Indonesia maupun di Malaysia. Dan juga ya, bagi teman-teman yang mau pulang ya, saya ingatkan bahwa situasi di Indonesia pun masih gawat ya. Kan Indonesia itu untuk Jawa Bali dikategorikan sebagai PPKM darurat ya. PPKM darurat itu memang kondisinya sangat kritis. Jadi kalau memang masih bisa menunggu perkembangan lebih membaik di Indonesia, bertahan dulu di Malaysia ya. Kalau nanti situasinya sudah agak membaik, bolehlah kita pulang. Tetapi kalau yang memang karena kondisi tidak harus pulang cepat, silakan pulang mengikuti prosedur yang tadi sudah saya jelaskan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan marilah kita tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap mengikuti aturan-aturan kerajaan Malaysia. Jangan sampai kita mempersulit diri sendiri. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ya, diberikan kemudahan dalam segala urusan, ya, dan dalam situasi yang serba sulit ini juga diberikan kesabaran dan ketabahan. Insya Allah dengan kerjasama kita semua, kita akan dapat melalui situasi yang berat ini dengan baik ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan apa ya, Pak? Info untuk visa yang mati, ini visa apa nih yang mati? Visa permit atau visa? Ini kan visa itu ya, itu kan sudah diberikan waktu itu kan 21 April ya. Ada kelonggaran 21 April ya. Untuk yang masuk di tahun Januari 2020 itu diberi kelonggaran untuk pulang ke Indonesia untuk pemegang visa kunjungan ya, visa sosial ya 21 April. Nah, sekarang udah liwat ya. Ikut rekalibrasi ya, harusnya teman yang itu pulangnya sebelum 21 April ya. Jadi kalau ya sudah melewati 21 April ya tentunya kena ikut rekalibrasi pulang ya. Ya nggak usah ikut bikin berarti kan paspornya masih berlaku tuh. Tinggal datang ke bandara KLIA, bayar kompon yang 500 dewasa, 100 anak-anak ya. Tes COVID jangan lupa ya, kalau tidak tes COVID itu nanti nggak boleh terbang ya, dan itu masa berlakunya maksimal 72 jam atau 3 hari ya. Jadi tolong, dan sekali lagi ya, ini juga saya ingatkan ya, ingatkan tes COVID-nya itu harus di klinik yang resmi ya. Itu kan ada 1.201 klinik yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia dan minta yang ada barcode-nya. Jadi kalau nanti dibaca barcode-nya itu kelihatan siapa sebetulnya pemegang sertifikat COVID ini. Jangan sampai nanti di barcode namanya Bambang, tapi tertulisnya di situ namanya Agus. Berarti itu hasil tes COVID-nya palsu tuh ya. Jadi tolong ya, jangan sekali-kali ya memalsukan bukti tes COVID itu ya, karena itu hukumannya berat, itu kena pidana tuh ya, bisa kena pidana. Jadi ikutilah semuanya itu sesuai prosedur ya, ikut tes di klinik yang benar ya. Ada 1.201 itu bisa dilihat tuh di websitenya Kementerian Kesehatan Malaysia, banyak ya, banyak. Nah, silakan pilih, tetapi harus di rumah sakit atau klinik yang resmi ya. Apa lagi tuh pertanyaannya? Oh, ada apa itu berisi? Pemulangan PMI ada di depo. Begini. Jadi pemerintah Indonesia kemarin itu sudah memulangkan ada 200 berapa tuh yang di depo? 200 ya, ada 200 lebih ya di pulangan di depan itu yang masuk kelompok rentan ya. Untuk kelompok rentan itu adalah yang sakit, yang orang tua, yang perempuan atau yang punya anak ya, itu sudah dipulangkan. Dan tapi kemarin ada yang nyangkut ya karena positif ternyata. Jadi yang itu akan dipulangkan berikutnya. Nah,
selain itu yang juga banyak itu bagi yang di depo itu dapat menjamin tiketnya, beli tiket sendiri itu boleh, ya, boleh. Jadi silakan berhubungan dengan depo masing-masing di depo mana, ya. Lalu bilang akan membelikan tiketnya, itu juga boleh pulang. Selama ini pun sudah ada aja tuh yang pulang ya dari masing-masing depo. Kemarin itu ada berapa tuh? Kemarin 29 pulang juga. Jadi mereka pulang dari depo pulang mandiri ya. Nah, mengenai pemulangan yang lebih massal ya, lebih musal itu masih kita bicarakan dengan kerajaan Malaysia ya. Nah, kalau nanti ada kesepakatan, ya tentu ini bisa kita pulangkan lebih banyak. Tetapi sementara itu yang dipulangkan atas biaya pemerintah Indonesia itu yang masuk kelompok rentan. Tetapi kalau ada saudara ataupun yang ada di depo itu punya uang untuk beli tiket sendiri, boleh. Ya silakan dibicarakan dengan deponya masing-masing. Jadi deportasi mandiri begitu ya, deportasi atas biaya sendiri itu dipersilakan. Dan selama ini ada aja tuh yang diantar oleh pihak immigration, karena pihak immigration juga ingin agar depo itu tidak terlalu penuh. Jadi kalau ada yang bisa pulang dengan dia sendiri, pihak immigration pun senang juga ya. Tetapi kalau ada kendala biaya, ya nanti mohon bersabar, kita sedang merundingkan dengan pihak kerajaan Malaysia. Bayar kompon. Bayar komponnya ini yang pulang ya, bayar komponnya kan itu tadi dibilang yang untuk dewasa itu 500 ya. Kalau yang anak-anak di bawah 18 tahun itu 100 ya. Jadi komponnya itu sama saja. Karantina di Indonesia nggak bayar ya. Nggak bayar. Tetapi ingat ya, mohon juga diperhatikan. Ini harus hati-hati juga kita karena karantina di Indonesia itu saat ini boleh dikatakan penuh ya. Ini yang kita juga masih perlu bicarakan dengan pihak terkait di Indonesia. Bagaimana nih kalau ada yang mau pulang tetapi karantinanya gimana, tersedia atau tidak. Tetapi prinsipnya kalau untuk pekerja migran itu gratis ya, PCR-nya juga gratis, kemudian vaksin juga gratis. Hanya yang menjadi persoalan adalah seperti saya sampaikan tadi, di Indonesia ini sedang tinggi sekali ya, tinggi sekali, dan ini saya kira sampai pertengahan Agustus situasinya akan belum membaik ya. Jadi ya kalau bisa ditunda dulu lebih baik. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk ditunda lebih lama, ya apa boleh buat ya, harus pulang, tetapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu juga nanti harus ada itu download e-hack ya, ada e-hack tuh bisa di Play Store yang punya HP Android, e-hack itu diisi lah ya, di download aplikasinya nanti diisi ya bagi yang mau pulang, yang punya Play Store. Pelaksanaan vaksin di Malaysia, BNI ya. Kalau yang resmi ya, yang pekerja resmi yang punya permit ya, itu tanggung jawab majikannya tuh untuk mendaftarkan ya, boleh daftar di MySejahtera ya. Yang persoalan itu kan yang kosong ini, yang kosong-kosong ini memang sampai saat ini belum ada ya, belum ada yang sudah di vaksin ya. Pelayanan paspor sudah tadi dijelaskan ya, memang harus dijadwal ulang ya. Jadi sampean nanti boleh kirim email ya ke tadi alamat yang tanya itu mengenai paspor, kirim email ke imigrasi@kbri-kuala-lumpur.org ya, minta tanyakan jadwalnya atau minta kalau minta dimajukan boleh, kalau memang permitnya akan habis ya. Bagi permitnya yang sudah akan habis bulan Juli katakanlah, itu boleh minta ke bagian imigrasi dengan mengirim email. Tapi sekali lagi ya, tidak boleh datang tanpa membawa bukti konfirmasi atau jadwal yang baru yang diberikan oleh bagian imigrasi. Sementara ini hanya di KLE yang pembayaran komponnya ya, yang imigrasi yang lain masih tutup ya, belum melayani rekalibrasi. Jadi untuk gym yang lain itu belum memberikan pelayanan imigrasi. Yang sudah memberikan pelayanan imigrasi untuk rekalibrasi pulang hanya di KLE 1
di bagian kedatangan ya, di lantai 3 bagian kedatangan itu yang memberikan pelayanan. Tidak perlu. Jadi yang belum divaksin kalau mau pulang itu nanti divaksinnya setelah karantina. Jadi pada karantina hari ke-8 ya, dites, kalau hasilnya negatif maka langsung dicus vaksin di situ. Setelah dicus vaksin boleh pulang ya. Jadi nanti vaksinnya itu di karantina. Pada saat di hari terakhir karantina itu teman-teman yang PCR-nya negatif akan langsung diberikan vaksin di situ. Ya, kalau udah vaksin itu boleh pulang ya ke kampungnya masing-masing. Tetapi juga harus diperhatikan tuh, sekarang transportasi di dalam negeri pun tidak mudah juga ya, karena ada PKPM ya, PPKM darurat ya, ada PPKM darurat, jadi ada banyak kalau kita bilang di sini sekatan ya, banyak sekatan, tetapi ya dengan menunjukkan bahwa ini dari Malaysia ya, bawa tunjukkan tiketnya, tunjukkan SPLP-nya, kemudian tunjukkan sudah di PCR, waktu pulang nanti kan di PCR nih, setelah waktu selesai karantina di PCR dan juga telah divaksin gitu ya, telah menunjukkan sudah divaksin 1 kali, mudah-mudahan itu tidak ada kendala. Tetapi yang mungkin kendala adalah keterbatasan alat transportasi ya, mungkin itu harus diperhatikan juga. Pembuatan SPLP itu itu? Yang sudah lewat nanti minta lagi ya, nanti akan diberi jadwal kan. Yang sudah lewat itu nanti akan diberi jadwal ya. Yang STO-nya bulan Juni ini tadi sudah dijelaskan. Yang STO-nya bulan Juni itu nanti akan diberi jadwal baru ya. Kalau seandainya tidak terima jadwal baru, kirim email ya, atau WA, ada WA-nya bagian imigrasi ya. Jadi nanti akan diberi jadwal baru. Udah kapan akan udah di blast? Udah di blast belum? Ya, besok itu akan di blast ya. Besok itu akan semua yang STO-nya jatuh bulan Juni ya, besok akan dikirimkan jadwal baru ya. Apabila sampai besok belum terima, itu boleh kirim email ke KBRI ya, alamat tadi sudah disebutkan, imigrasi @kbri-kuala-lumpur.org, minta menanyakan jadwalnya dengan melampirkan bukti STO yang lama ya. Pak, ini STO saya tanggal sekian bulan Juni, tapi kok belum dikasih jadwal ya, dilampirkan atau bukti STO yang lama, nanti akan dikasih jadwal baru. Tetapi yang penting tidak boleh datang kalau tidak mendapatkan jadwal yang baru dari bagian imigrasi. Jadi tanya dulu, kirim email dulu ya ke alamat tadi yang sudah saya sebutkan. Bagaimana pengurusan orang yang lumpuh? Waduh, lumpuh ya. Nah, datang saja ya. Kalau memang betul-betul lumpuh, datang. Tapi jangan kayak tahun lalu tuh ya. Pura-pura pakai kursi roda, begitu itu dia lari dari kursi roda. Hari ini kemarin dia jadi tukang dorong kursi roda. Besoknya dia duduk di kursi roda. Itu ketahuan dia kabur. Jangan sampai ya gitulah ya. Nggak boleh lah ya. Harus jujur. Nanti lumpuh beneran kalau yang lumpuh betul ya, silakan datang akan kita layani ya, akan kita layani. Tadi sudah dijelaskan itu, kalau yang sakit, yang lumpuh, yang perlu pulang ya, yang sakit-sakit itu boleh datang, kita prioritaskan. Yang ibunya perempuan yang sedang hamil gitu ya, tapi jangan diganjel ya, perutnya gede. Ibu hamil memang ingin melahirkan di Indonesia, kita dulukan juga ya, kita beri kemudahan ya, ya. KBRI selalu berusaha memberikan kemudahan bagi ya yang memang betul-betul memerlukan bantuan, tapi jangan lalu berpura-pura, jangan dimanfaatkan ya, jangan dimanfaatkan secara tidak jujur ya, nggak boleh nggak jujur, ya, harus jujur lah ya, kita bantu tetapi harus jujur ya. Apa itu pelabuhan laut belum ada, sekarang ini baru di KLIA 1 ya, jadi pelayanan pembayaran kompon di bandara itu hanya di KLIA 1. Di bandara-bandara lain maupun di pelabuhan laut belum ada ya. Bahkan JIM yang lain itu belum memberikan pelayanan rekalibrasi. Karena kan ini kan masih PKP ya. Malaysia itu masih PKP sampai nanti angkanya itu sudah turun berapa? Di bawah 4.000 ya. Nah, selama ini masih PKP, masih tutup. Jadi yang buka itu baru di pelayanan rekalibrasi di KLIA 1, yang lain belum ada ya, jadi hanya KLIA 1.
rekalibrasi tenaga kerja prosedurnya sama dengan yang dulu-dulu, cuma sekarang ini kan belum ya, belum dilayani, tetapi nanti akan masuk juga dilayani. Prosedurnya sama, ya, majikan harus mendaftarkan ke immigration, bayar deposit 500 ya, dan PMI-nya harus memiliki paspor lama ya, masih mati nggak apa-apa, tetapi harus punya paspor yang lama. Karena kalau tidak ada paspor yang lama, tidak ada recordnya, maka tidak akan disetujui oleh JIM ya. Kalau nggak ada dokumen sama sekali gimana? Ya nggak bisa, harus harus bikin SPLP ya. Nah sekarang itu kan diperluas juga tuh ya sektornya, yang tadinya 4 sekarang jadi berapa sekarang? Sama jasa boleh ya, jadi 5 ya sekarang ditambah. Ya, tapi itu yang ngurus majikan ya, yang ngurus majikan dan yang bayar semua majikan ya. Ingat ya, yang bayar itu majikan, bukannya pekerja yang bayar. Jadi majikan yang harus bayar ya. Nanti kita akan setelah majikan daftar ke imigrasi, bayar deposit ya, yang 500, nanti majikannya daftar ke KBRI ataupun ke KJRI ya. Nanti majikan dan itunya datang, diperiksa dulu dokumennya benar atau tidak. Kalau benar nanti tanda tangan kontrak ya, majikan dengan pekerja tanda tangan kontrak. Nah, kalau sudah tanda tangan kontrak di depan KBRI nanti akan dibuatkan paspor baru ya, akan dibuatkan paspor baru. Tetapi yang ngurus semua ini majikan ya. Kalau majikannya Pak, majikan saya nggak mau ngurus ya nggak bisa ya, majikannya harus datang sendiri, nggak boleh diwakilkan. Kalaupun diwakilkan harus oleh pegawai di perusahaan itu dengan surat kuasa dari pimpinan perusahaan, memberikan kuasa kepada. Tapi kalau yang namanya agent ataupun calo atau apa itu nggak boleh, harus majikan, dan kita akan periksa dokumen-dokumennya apakah perusahaan tersebut layak untuk mempekerjakan pekerja asing. Nah, kalau itu layak, tanda tangan kontrak, nanti kita keluarkan paspor. Ya. Udah ya? Rekalibrasi pulang di Sabah dan Sarawak itu sekarang ini juga berlaku di Sabah dan Sarawak, tetapi itu pemerintah di Sabah dan Sarawak itu boleh membuat kebijakan lain ya. Jadi chief ministernya atau TYT apa baca? Chief minister ya. Chief ministernya itu boleh membuat kebijakan lain. Tetapi prinsipnya rekalibrasi itu berlaku untuk seluruh Malaysia, termasuk yang di Malaysia Timur, yaitu Sabah dan Sarawak. Hanya nanti pemerintah atau chief minister di Sabah dan Sarawak yang akan boleh membuat kebijakan baru, tetapi prinsipnya itu berlaku di Sabah dan Sarawak. Gimana? Ini gimana? Ini masalahnya Masalahnya ini aturan Malaysia harus dengan e-wallet sih ya. Tetapi sekarang saya belum bisa jawab ya, karena ini aturan Malaysia. Kita sudah minta, ada nggak cara lain? Nggak boleh. Pokoknya ini harus dengan credit card, ya, debit card atau e-wallet touch and go. Memang kita tahu banyak teman-teman yang mengalami kesulitan karena yang namanya Pati boleh dibilang hampir seluruhnya tidak punya credit card atau debit card kan. Namanya e-wallet sebetulnya bisa untuk di-download sendiri lalu diisi. Tetapi memang tidak semuanya bisa ya. Tetapi saya mohon jangan pakai calon. Nanti kita carikan solusinya ya. Mungkin ada cara-cara lain atau apa. Tapi sekarang ini saya belum bisa memberikan jawaban karena itu adalah harga mati ya, harga mati dari kerajaan Malaysia. Hanya boleh dibayar dengan kredit card, debit card ataupun e-wallet touch and go yang aplikasi ya, bukan yang kartu kuning itu nggak boleh. Yang aplikasi makanya nanti ada barcode-nya tuh, tap gitu ya, tap HP-nya nanti bayar. Sebentar ini memang belum ada ini ya. Gini, persoalannya yang di KL itu yang antri itu banyak ya. Kita harus menyelesaikan yang 35.000 itu ya. Kalau di Penang itu, Penang, Johor, apalagi Sabah dan Sarawak itu saya kira nggak perlu ditutup ya, nggak perlu ditutup karena tidak sebesar Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur itu
besok aja 5.700 tuh yang akan didistribusikan ya, besar sekali. Nanti saya tanya, tapi mestinya bisa, tapi kalau Sabah Sarawak jelas tetap lanjut ya. Pineng Johor nanti saya tanyalah. Nanti saya kira Pineng ini yang di KJRI Pineng dan Johor juga pasti monitor ya di Facebook ini. Nanti silakan tolong dijawab tuh teman-teman yang di KJRI Johor Pineng. Kalau Sabah Sarawak saya kira tetap buka karena tidak terlalu besar jumlahnya. Udah ya, saya kira itu udah capek juga nih. Belum minum. Oke ya, teman-teman semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya. Saya mohon kita tetap bersabar ya. Mari kita bantu, saling bantu ya, bahu-membahu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut membantu. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, khususnya Jabatan Immigration yang sudah memberikan kemudahan ya bagi Pati untuk pulang dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa harus STO ya, tanpa harus membuat STO. Mudah-mudahan ini kesempatan yang baik dan bisa digunakan. Tetapi ingat ya, situasi di Indonesia pun sedang teruk ya, orang sini bilang sedang teruk ya. Jadi harus hati-hati, kalau bisa ditunggu sebentar, boleh sebaiknya ditunggu. Kalau keadaan sudah mulai normal, boleh kita pulang. Tetapi kalau betul-betul kondisinya memang harus pulang, tidak ada pilihan lain, silakan, tetapi dengan tetap mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.